Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 2. Pada video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 5. Jam menunjukkan pukul 10. Benny bersiap melakukan permainan estafet bola. Amatilah gambar berikut dengan cermat. Apa yang terjadi dengan Mei dan Dayu? Mei dan Dayu terlambat. Bolehkah kita meniru mereka? Tidak. Kita harus membiasakan diri datang tepat waktu. Pernahkah kamu melakukan permainan estafet bola? Mungkin pernah ya. Apakah gerak dasar dalam permainan estafet bola? Gerak dasar estafet bola tentunya memiliki konsep yang sama, yaitu mengoper bola dari satu pemain ke pemain lain. Yang membedakan di sini adalah objek yang digunakan, yaitu bola, bukan tongkat layaknya dalam atletik. Perhatikanlah langkah-langkah dalam permainan estafet bola berikut. Lakukan dengan tertib. Coba ceritakan kembali langkah-langkah dalam permainan estafet bola. Gunakan bahasamu sendiri. Pertama, bola disiapkan di dalam keranjang. Kedua, peserta dibagi menjadi 2 kelompok. Ketiga, wasit meniup peluit tanda pertandingan dimulai. Keempat, peserta dalam barisan pertama mengambil bola di dalam keranjang. Kelima, bola diberikan kepada peserta kedua dan seterusnya. Keenam, peserta terakhir memasukkan bola ke dalam keranjang yang kosong. Ketujuh, kelompok yang tercepat dalam memasukkan bola menjadi pemenangnya. Mari membaca teks percakapan berikut dengan cermat. Benny bertanya, Dayu, mengapa kamu terlambat? Dayu menjawab, saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana, kata Benny. Ah, terlalu jauh, jadi biarkan sajalah, jawab Dayu. Benny berkata, itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Tanya Udin. Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai, dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Jelas, Benny? Nah, peragakan teks percakapan tersebut lakukan dengan percaya diri. Sekarang perhatikanlah gambar berikut. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Nah, gambar yang pertama ini terlihat Udin dengan pakaian yang tidak rapi. Berarti ini tidak boleh dilakukan ya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Jadi kita silang. Kemudian gambar yang kedua, ini Lani terlihat dengan pakaian yang rapi. Baju masuk ke dalam rok. Ini harus dilakukan ya, jadi kita centang. Kemudian yang ketiga, ini Benny berangkat
Dan sampai di sekolah pukul 7 kurang seperempat. Berarti tidak terlambat ya, kita centang. Kemudian yang keempat, ini anak-anak sedang tertib mengikuti upacara. Ini juga harus dilakukan di sekolah, jadi kita centang. Kemudian gambar yang berikutnya, ini terlihat anak-anak rukun di sekolah berangkat bersama-sama. Ini juga harus dilakukan di sekolah, jadi kita centang. Kemudian gambar yang berikutnya, ini Mei terlihat dengan pakaian yang rapi. Berarti ini kita centang. Gambar yang ketujuh, ini Siti sedang membersihkan atau sedang melakukan piket kelas. Ini juga hal yang harus dilakukan di sekolah ya, jadi kita centang. Kemudian gambar yang ke-8, ini Siti dan teman-teman berdoa sebelum pelajaran. Ini hal yang harus dilakukan di sekolah, kita centang. Dan yang terakhir ini Dayu terlambat masuk sekolah. Ini tidak boleh kita lakukan ya, jadi kita silang. Nah, sekarang coba simak teks cerita berikut. Bermain estafet bola. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain estafet bola di halaman sekolah. Beni bersama teman-temannya berbaris dan terdapat 2 baris yang berjarak. Bola diberikan kepada kepala tim di depan. Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki. Tim harus bekerja sama. Edo dari tim yang berbeda. Tim Edo ceroboh dan kurang kompak. Jadi pemenang yaitu tim Beni. Mei dan Dayu terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Mereka baru datang ketika estafet bola sudah dimulai. Ia mendapatkan nasihat dari guru yang mengajar PJOK. Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan yang kamu simak. Gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ingat ya, di akhir kalimat tanya harus selalu dibubuhi dengan tanda tanya. 1. Apa yang sedang dilakukan Beni, Edo, dan Udin? 2. Siapa yang terlambat mengikuti pelajaran PJOK? 3. Di mana Beni, Edo, dan Udin bermain estafet bola? 4. Kapan Mei dan Dayu terlambat? 5. Mengapa tim Edo kalah? 6. Bagaimana cara bermain estafet bola? Kemudian jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks yang kamu dengar. 1. Apa yang terjadi dengan Dayu dan Mei? Dayu dan Mei terlambat. 2. Bagaimana cara melakukan permainan estafet bola? Bola diberikan kepada kepala tim di depan. Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki. 3. Apa yang dibutuhkan dalam permainan tersebut? Kerjasama dan hati-hati. 4. Bagaimana aturan dalam permainan estafet bola? Jika bola yang dipegang diberikan kepada teman di belakang dengan tidak memutar badan atau memindahkan kaki, maka tim yang salah harus diulang. 5. Mengapa tim Beni menang? Karena tim Beni bekerja sama dan hati-hati. Lakukanlah pengamatan sederhana berikut. Sediakan alat dan bahannya. Keragaman benda. Alat dan bahan, bola, buku, dan pensil. Petunjuk. 1. Sediakan alat dan bahan. 2. Kamu boleh tambahkan dengan benda yang ada di sekitarmu. 3. Amatilah bahan tersebut satu persatu. 4. Isilah titik-titik berikut ini. Hasil pengamatan. 1. Nama benda, bola. Ciri-ciri benda, berbentuk bulat, memiliki bagian dalam yang kosong berisi angin. 2. Nama benda, buku. Ciri-ciri benda,
Ciri-ciri buku secara umum berbentuk persegi panjang. Di dalamnya terdapat kertas dan memiliki sampul. Buku digunakan untuk menulis atau menggambar. 3. Nama benda pensil. Ciri-ciri benda terbuat dari bahan kayu. Terdapat granit, bentuk pensil tabung atau silinder. Digunakan pada kertas, bisa dihapus dengan karet. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa setiap benda memiliki nama, ciri-ciri, bentuk, dan kegunaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.